melawan, atau jadi jongos. Oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Gambaran badai, langit diam dan tenang, lalu terjadilah jeda yang menyejukkan hati. Lalu entah dari mana petir menyambar, angin bertiup kencang dan tiba-tiba langit meledak. Badai yang tiba-tiba datang menyambar dengan datangnya tipuan angin merobohkan semuanya. Jadi benar kata Napoleon, 1769-1821, kita harus lambat dalam merencanakan, namun cepat dalam melaksanakan. Andai kata kita sepakat dengan kalimat itu akan menjadi kacau, cepat dan membahana seruan cuap-cuap menumpahkan ancaman, kandas dan sepi dalam tindakan. Itu tidak boleh terjadi. Slogan Julius Caesar, 144 sebelum Masehi, bisa jadi masih aktual. Veni, Vidi, Vici, saya datang, saya lihat, saya menang. Artinya, sekali menyergap harus menang. Strategi senyap dan mematikan untuk meraih kemenangan, semua penghalang diterjang dan dihancurkan. Apakah cara kerja strategi ini justru milik taipan oligarki? Sekali Yusuf Wanandi muncul di layar kaca, hanya dalam tempo 4 hari Jokowi langsung menyatakan diri akan cawe-cawe. Mereka memiliki strategi senyap menyergap dan mematikan, sangat terlihat pada action pada bonekanya. Semua aturan konstitusi, apalagi sekedar norma dan etika, dibabat habis, untuk meraih kemenangan dengan segala cara. Harus ada kesadaran bersama para pejuang perlawanan, membalikan keadaan dengan serangan kejutan. Seperti ucapan Xenophon, 430355 sebelum Masehi, semakin sesuatu hal sulit diramalkan, semakin besar ketakutan yang diakibatkan. Hal ini paling tampak dalam perang, di mana setiap serangan kejutan menciptakan teror, bahkan bagi mereka jauh lebih kuat sekalipun. Perlawanan yang tiba-tiba pasti strategi senyap, melakukan perlawanan dengan kecepatan tinggi, sangat efektif menciptakan kebingungan dan kepanikan. Sebaliknya, terlalu banyak ancaman tanpa perlawanan real, hanya akan menjadi imun, dianggap sampah dan disepelekan. Ketika para taipan oligarki sudah menginjak tanpa mengenal ampun, hanya ada satu cara, harus ada perlawanan tanpa ampun. Yang terjadi sementara orang tetap membela diri, bermacam-macam dalih dan alasan tidak mau bergerak, lebih nyaman hanya cuap-cuap di tempat. Virus mental pengecut, pemain watak, harus dicerahkan dan diingatkan. Dalam keadaan memaksa, harus dipaksa masuk dengan gerakan mendadak, bergerak melakukan perlawanan. Kalau tetap bandel harus dieliminasi, karena hanya akan menjadi sampah dan beban sebuah pergerakan. Dalam tinju yang bisa menjatuhkan, bukan tinju yang ekstra keras, melainkan tinju yang tidak bisa dilihat. Keberhasilan sebuah gerakan perlawanan tergantung 3 hal. Kelompok yang gesit, seringkali lebih kecil tetapi militan, koordinasi unggulan dan kemampuan mengirim perintah dengan cepat dalam rantai komandonya. Dalam kondisi stagnan perlawanan saat ini, dibutuhkan pemimpin berani sebagai magnet untuk menggabungkan kekuatan yang masing terpecah, termangu-mangu dan menunggu. Ini saatnya melakukan perlawanan. Stop jadi jongos ekonomi dan politik. It's now or never, tomorrow will be too late. Sekarang atau tidak pernah, besok atau semua terlambat. Rotten fish from its head, ikan busuk dari kepalanya.